ini memang materi yang kami pelajari di Guru Penggerak. Menurut kami sepakat ini sulit untuk dihilangkan, tapi kita berproses untuk memulai ini. Tujuannya apa? Sekarang sama-sama kita ketahui kan kurikulum kita sudah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini memang sumber awalnya adalah filosofi KHD. Makanya sekarang disiplin yang diambil pun sesuai dengan filosofi KHD tersebut. Bagaimana cara menghilangkan ini? Makanya ini materi ini tidak cukup 1 hari, Bapak Ibu, panjang. Ada 4 kali pertemuan, nanti ada motivasi apa yang dibangun untuk siswa, sehingga tumbuh rasa disiplin yang memang dari dalam dirinya sendiri tanpa terikat tata tertib dan peraturan seperti kata Pak Bandi tadi ya. Jadi memang mereka dengan sadar sendiri tanpa adanya hukuman, tanpa adanya imbalan, mereka akan melakukan itu. Motivasinya dari dalam diri dia sendiri. Cara menumbuhkannya berarti kan? Ya, cara menumbuhkannya nanti akan kita pelajari bersama. Iya. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Bapak Ibu Guru yang telah bersedia hadir di sesi berbagi kita pada pagi hari ini. Saya izin Bapak Ibu ingin membagikan pengetahuan saya yang saya dapatkan dari program Guru Penggerak, yaitu tentang budaya positif. Jadi intinya hari ini kita akan belajar bersama ya Bapak Ibu, bukan saya mengajari tapi kita belajar bersama. Nah, untuk itu mari sejenak kita tenangkan pikiran, tenangkan hati, kosongkan pikiran. Kita lepaskan segala beban yang ada di pundak kita semua. Arahkan semua perhatian dan fokuskan untuk belajar. Hadirkan rasa ingin tahu pada diri ibu dan bapak. Hari ini ibu dan bapak siap berkolaborasi, berbagi ilmu dan pengalaman. Kesepakatan belajar kita hari ini, kita bisa mengikuti kegiatan dengan santai namun serius ya. Boleh sambil ngemil ya Pak Imam ya. Terus berperan aktif dalam kegiatan dan memiliki kesempatan yang sama untuk berpendapat. Siapa saja boleh mengeluarkan pendapatnya. Dan yang lain harus menghargai pendapat peserta lain. Berpendapat setelah diberi kesempatan, artinya boleh misalnya mengacungkan tangan terlebih dahulu. Nah, tujuan kegiatan kita hari ini adalah yang pertama, kita sebagai seorang pendidik mampu menciptakan lingkungan positif di sekolah yang mendukung murid tumbuh kembang menjadi pribadi yang bahagia, mandiri dan bertanggung jawab sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, sebagai seorang pendidik, kita mampu menerapkan segitiga restitusi dalam mengatasi masalah murid sesuai kebutuhan dasarnya melalui posisi kontrol yang tepat, sehingga kelak bisa tercipta sebuah budaya positif. Sebelumnya, apa Bapak dan Ibu tahu ini foto siapa? Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara ini, beliau mengibaratkan kita sebagai guru ini adalah seorang petani. Seorang petani yang menanam tanaman. Misalnya kita akan menanam padi. Pada saat seorang petani menanam padi, apa yang perlu disiapkan terlebih dahulu? Lahan. Diapakan lahannya? Diolah, dibajak, dicangkul, dibersihkan, diairi. Ada banyak yang perlu dilakukan untuk menyiapkan lahan. Nah, apakah nanti pada saat padinya tumbuh hanya padi saja yang tumbuh? Tidak, ada rumput yang tumbuh, bahkan ada juga hama yang menyerang misalnya. Nah, kita sebagai seorang petani perlu membasmi hama-hama tersebut dan rumput-rumput yang bisa mengganggu jalannya tumbuh tanaman. Nah, sekolah juga seperti itu menurut Ki Hajar Dewantara. Diibaratkan sebagai tanah tempat menanam tumbuhan, sehingga kita sebagai guru harus mengusahakan agar sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, yang bebas dari hama, bebas dari rumput yang mengganggu tadi. Nah, dengan demikian
karakter murid bisa tumbuh dengan baik. Tadi kalau padi tadi ya, kalau tidak ada hamanya, tidak ada rumputnya, bisa tumbuh dengan baik. Begitu juga murid. Karakter murid bisa tumbuh dengan baik kalau karakter yang buruk, sifat-sifat yang jelek kita hilangkan. Nah, sehingga kita bisa menciptakan lingkungan positif untuk membuat tempat belajar itu terasa nyaman dan aman bagi peserta kita. Namun kalau murid merasakan tekanan-tekanan dari kita sebagai guru khususnya, lingkungan itu akan bisa menjadi lingkungan negatif. Sehingga proses belajar juga akan sulit berlangsung atau sulit terjadi, tersampaikan dengan baik. Nah, guru tugasnya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Sehingga mereka bisa saling belajar, saling bekerja sama, dan saling mendukung. Dengan demikian akan tercipta kebiasaan baik, karakter baik, dan akan ujung-ujungnya adalah ini, lingkungan positifnya. Nah, dengan adanya lingkungan positif, lingkungan yang aman dan nyaman tadi, diharapkan bisa memunculkan disiplin positif dan akhirnya akan menciptakan budaya positif. Nah, satu hal yang paling penting, kita perlu menghilangkan rasa takut. Biasanya murid kita takut nggak terhadap guru? Nah, kalau murid masih takut, berarti kan mereka ada tertekan terhadap gaya belajar, gaya mengajar gurunya. Makanya kita perlu menghilangkan rasa takut dalam diri murid, sehingga mereka merasa aman, nyaman berada di sekolah. Kalau mereka bersalah, membuat kesalahan, mereka tidak, saya salah ini, gak usah berangkatlah ke sekolah. Nah, berarti kan mereka merasa tidak aman berada di sekolah. Jadi kita perlu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi murid dan mengajarkan bahwa membuat kesalahan itu adalah hal yang wajar bagi seorang siswa. Yang tidak ada manusia yang lepas dari kesalahan. Jadi boleh mereka salah, hanya saja nanti ada caranya bagaimana supaya mereka bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu dilakukan adalah penerapan disiplin dari seluruh warga sekolah. Artinya, bukan hanya murid saja yang perlu disiplin, gurunya juga harus disiplin. Nah, mendengar kata disiplin, apa yang ada dalam pikiran ibu dan bapak sekalian? Ya, silakan Bapak Suyatna. Disiplin itu taat terhadap aturan. Oh, taat terhadap aturan. Ada lagi? Peraturan. Oh, peraturan. Iya. Patuh. Ada lagi? Disiplin itu taat pada aturan, peraturan, patuh. Oh, tata tertib. Kalau ada tata tertib, biasanya ada apa? Kalau dilanggar biasanya hukuman, ada sanksi. Nah, biasanya kita mengidentikan dengan hal-hal tersebut ya. Nah, disiplin itu biasanya identik dengan tata tertib, peraturan, kepatuhan, patuh tadi, hukuman, imbalan. Ternyata semua ini miskonsepsi. Artinya konsep yang salah tentang disiplin itu sendiri. Jadi bagaimana sebenarnya disiplin yang benar? Nah, itu akan kita pelajari selanjutnya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu adalah bentuk kontrol diri. Artinya belajar mengontrol diri sendiri ya, bukan mengontrol orang lain, mengontrol diri sendiri agar dapat mencapai suatu tujuan. Dalam ini tujuan yang mulia pastinya. Tujuan mulia di sini itu mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini nilai kebaikan ya. Anak misalnya kita ajarkan mencuci tangan sebelum makan. Kira-kira untuk apa kita menyuruh anak mencuci tangan sebelum makan? Atau nilai apa yang ingin kita dapatkan dari kebiasaan mencuci tangan ini? Kebersihan, kesehatan. Kebersihan, kesehatan. Oke, coba kita lihat. Nah, untuk mencuci tangan ini nilai kebajikan yang ingin dicapai adalah
Kesehatan, kebersihan juga penting bisa didapatkan. Kalau membuang sampah pada tempatnya, kebersihan. Ini kebersihan. Mengantri saat memasuki ruang kelas, Tertib. Oke, ketertiban. Memakai helm saat mengendarai motor, aman, keselamatan, keamanan juga boleh. Nah, ini harusnya belum. Ini harusnya memang disadari oleh anak itu sendiri. Artinya dia tahu mencuci tangan sebelum makan ini untuk kesehatan dia sendiri. Jadi tanpa kita paksa pun, tanpa kita suruh pun, mereka bisa melakukan itu sendiri. Nah, ini namanya disiplin. Memang muncul tanggung jawab dari dalam dirinya sendiri untuk melakukan hal tersebut karena mereka yakin ini untuk kebaikan mereka sendiri, untuk mendapatkan nilai-nilai kebaikan yang mereka yakini. Oke, selanjutnya. Nah, sebagai guru, sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah membentuk anak-anak ini berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini diyakini akan mampu membuat atau memunculkan motivasi secara intrinsik atau dari dalam dirinya sendiri untuk mengontrol dirinya sendiri mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ini adalah sebuah permainan kita akan melakukan sebuah permainan. Saya minta Bu Mas sama Bu Lufi lah. Bu Lufi punya sebuah rahasia. Sebuah rahasia keluarga yang kalau rahasia keluarga boleh nggak orang tahu, Bu? Nggak boleh. Jadi Ibu akan memegang rahasia keluarga Ibu di kepala tangan Ibu. Nah, Bu Mar punya keinginan, berkebutuhan untuk mengetahui apa sih rahasia keluarga Bu ini yang nggak pernah disampaikan kepada orang lain. Jadi Ibu akan berusaha untuk membuka kepala tangan Bu Lufi. Coba. Apa yang akan Ibu lakukan? Tapi nggak boleh Ibu buka dengan paksa ya. Boleh dengan kata-kata atau apa saja boleh. Berusaha apa usaha Ibu yang bisa Ibu lakukan untuk membuka kepala tangan dari Bu Lufi. Cukup kepo Bu. Dengan kata-kata ceng juga. Iya. Bu, gimana keadaan keluarga Ibu gitu? Baik-baik aja di rumah, sehat-sehat semua. Oke. Ibu cuma punya waktu 30 detik, nggak lama-lama harus bisa membuka kepala tangan Bu Lufi. Coba. Diancam atau dia boleh, terserah Ibu. Yang jelas Ibu punya kepentingan 30 detik untuk membuka kepala tangan Bu Lufi. Berarti bukan rahasia tadi. Iya. Gimana bisa dia? Gimana kira-kira keadaan batin Ibu, apa ada keluhan apa enggak? Kalau keluhan ya pasti aja ada. Untuk keluhan itu mungkin ada yang sakit, ada yang itu kan merupakan keluhan juga. Ibu coba perlu buka tangannya, buka kepala tangannya coba. Coba bagaimana caranya biar kepala tangan Ibu itu terbuka? Buka ini. Saya mempunyai ilmu, Bu. Oh, boleh, gimana? Itu. Atau siapa yang mau mencoba, ingin membuka kepala tangan Bu Lufi? Bapak. Ya, Bu. Ayo coba, Imam. Kesana boleh Cincinnya kan? jatuh tuh bukannya, Bu. Kita Saya nggak pakai cincin. Ada berani. Saya nggak pakai cincin. Aku yang Mbak ya. Ayo, ayo. Oh, enggak. Bu, ini gimana sih penjelasannya? Kayaknya ini butuh tanda tangan. Tanda tangan Bu sih. Tanda tangan untuk apa itu? Perlu untuk ini. Untuk Saya baca dulu lah. Tanda tangan aja. Yang kalau mau tanda tangan kan harus dibaca dulu apa ini nanti mencelakakan saya jadi ya mencelakakan saya. Ya, ini kepentingan bersama kok. Nah, aku butuh tanda tangan. Tunggu, Kasih pena, kasih pena. Tangannya terbuka ya? Terbuka ya? Oh, ternyata Bu Betty berhasil membuka tangannya, kepala tangan Bu Lufi.
tangan untuk membuka kepalan tangan Bu Rufi? Bu Betty ya. Bu Betty berhasil membuka kepalan tangan Bu Rufi. Artinya Bu Betty berhasil mengontrol Bu Rufiatul. Mengapa tadi Ibu bisa membuka kepalan tangannya? Padahal Ibu tahu itu rahasia keluarga di sana. Mungkin saya ini percaya dengan tadi Bu Betty tadi kan bisa dipercaya orangnya, jadi saya bisa buka kepada dia. Oh, Ibu percaya kepada Bu Betty ya? Karena kepercayaan. Kalau dia nggak bakalan mau menyebarkan kemana-mana gitu. Oke. Jadi karena ada rasa percaya, jadi tadi Bu Rufi membiarkan Bu Betty mengontrol dirinya sehingga dia membiarkan tangannya terbuka. Sebenarnya siapa yang bisa mengontrol diri kita baik untuk membuka kepalan tangan atau melakukan sesuatu? Siapa yang bisa mengontrol kita? Diri kita. Diri sendiri. Nah, begitu juga murid sebenarnya. Mereka harus bisa mengontrol diri sendiri. Kita harus merubah paradigma ini dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Apa bedanya stimulus respon dengan teori kontrol? Nah, kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Menurut kita A ini benar. Jadi misalnya Bu Mar harus juga ikut percaya bahwa si A ini benar. Padahal belum tentu menurut Bu Mar A benar. Jadi kita mengubah orang agar memiliki pandangan yang sama dengan kita. Itu harus kita ubah menjadi teori kontrol, bahwa semua orang mempunyai pandangannya masing-masing terhadap dunia. Kita hanya perlu berusaha memahami pandangan orang tersebut. Oh, mungkin menurut dia begini. Oh, mungkin menurut ibu itu begini. Jadi kita berusaha memahami kalau semua orang mempunyai pandangan masing-masing terhadap dunia. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat saat sesuatu atau ada suatu kesalahan. Misalnya murid berkelahi, misalnya. Ada yang salah ini, buruk ini, ada kesalahan. Tapi kita mulai melihat bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan kita ubah. Kalau mereka membuat kesalahan, apa kira-kira tujuannya? Jangan, kamu ini ribut terus, salah ini. Kamu tidak sesuai dengan peraturan kelas kita ini. Tapi kita cari, dia ribut, apa sebenarnya tujuan yang dia cari dengan melakukan keributan tersebut? Dia selalu mengganggu temannya. Apa yang ingin dicarinya atau tujuan yang ingin dicarinya dengan mengganggu temannya tersebut? Jangan dilihat si Yayan mengganggu temannya tiap hari. Dia salah, nggak pernah benar si Yayan ini. Jadi kita cari dengan dia mengganggu temannya tersebut, apa yang Yayan cari atau tujuan yang ingin dicapainya. Kita cari seperti itu. Nah, ini juga yang tadi, kalau menurut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tadi pada kasus yang buka tutup tangan tadi, Bu Rufi membiarkan Bu Betty mengontrol dirinya. Ya, sehingga dia buka tangannya tadi. Nah, kita buka, hanya saya yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Tapi mungkin pada kesempatan-kesempatan lain ada hal-hal tertentu yang membuat kita dalam tanda petik membiarkan orang lain mengontrol diri kita. Contohnya tadi Bu Rufi bilang karena dia sudah percaya kepada Bu Betty. Atau mungkin dalam tekanan, misalnya saya ancam, Bu, kalau ibu buka tangan nanti misalnya kepala sekolah lah ngancamnya ya, kita bisa naik angkat, Bu. Tadi kayaknya karena ditunggu kepala sekolah. Tapi juga ada tekanan sebenarnya ya, karena ditunggu kepala sekolah. Kepala sekolah. Tapi itu dalam tanda petik kita membiarkan orang lain mengontrol diri kita. Tapi sesungguhnya yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Kalau hanya kita yang bisa mengontrol diri kita, artinya kita juga tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, tadi kalau Bu Mar sudah merayu, Bu Betty sudah merayu, seandainya masih gagal, kita bisa memaksa. Pemaksaan akan ada pada saat dibujuk sudah gagal, pembujukan gagal. Nah, tapi kalau menurut teori kontrol, itu kolaborasi yang penting. Atau konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Bu, ini aja daripada seperti ini, bagaimana kalau kita tanda tangan ini, Bu? Mungkin dengan cara yang seperti itu berkolaborasi ya, bukan dengan mengancam atau memaksakan kehendak. Nah, menurut stimulus respon juga
Ada yang menang, ada yang kalah. Oh, saya berhasil buka tangan Bu Rufi. Artinya berarti merasa menang ya. Bu Rufi ada kalah berarti dia karena dia terbuka tangannya. Tapi kalau menurut teori kontrol, kedua-duanya menang. Jadi tidak ada yang kalah. Jadi kita rubah pemikiran kita, cara pikir kita dari stimulus respon menuju ke teori kontrol. Nah, untuk merubah paradigma tersebut, kita perlu mengetahui juga ternyata perilaku manusia ini didasari oleh 3 motivasi. Ini menurut ahli ya, menurut Dian Gosen, ada 3 jenis motivasi yang mendasari perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri. Contoh, kita datang tepat waktu setiap hari ke sekolah, tujuannya untuk apa? Apakah menghindari teguran dari kepala sekolah? Salah satunya. Oh, berarti ada yang tujuannya menghindari ketidaknyamanan, berarti supaya Disiplin. tidak ditegur oleh kepala sekolah. Melaksanakan disiplin. Nomor 1. Atau adakah yang ingin mendapatkan pujian? Oh, Pak Imam itu bagus ya, nggak pernah terlambat dia. Katanya tepat waktu sebenarnya nggak pernah puji ya. Ada yang mengharapkan pujian? Dapat gagal ya. Oh, mungkin nanti ada di awal tahun kepala sekolah memberikan THR. mungkin nanti setiap di akhir semester nanti kita akan mengadakan akan ada guru berprestasi atau mungkin guru paling disiplin, guru paling kreatif. Nah, apakah untuk memenuhi hal tersebut? Kalau misalnya untuk itu berarti motivasi kita adalah yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tapi tadi Pak Gatot tadi ada suaranya untuk apa Pak Gatot? Disiplin. Disiplin diri. Disiplin Itu diri. bentuk disiplin, berarti kita melakukannya walaupun tanpa ada hukuman, walaupun tanpa ada imbalan. Tetap kita laksanakan karena kita percaya Tanggung itu jawab. adalah bentuk tanggung jawab kita sendiri sebagai guru. Apalagi guru ya Pak, ditiru oleh muridnya. Jadi kita percaya dengan melakukan atau dengan datang awal tepat waktu itu bisa sebagai bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri, Memberikan dan juga contoh sebagai kepada anak murid. memberikan contoh untuk anak muridnya. Berarti ini masuk ke motivasi yang ketiga. Nah, di sini saya punya contoh kasus. Iva, anak muridnya Iva, kurang menguasai pelajaran matematika. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematika yang bertanya, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba gagap saat berupaya menjawab pertanyaan dari guru. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva. Pak Guru pada saat itu membiarkan teman-teman Iva di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab. Menertawakannya dan malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidung. Anaknya dihukum ya, tunjuk hidung, berdiri di depan kelas tunjuk hidung. Teman-temannya kan tentu tertawa melihat Iva. Nah, kelas semakin gaduh. Anak-anak tertawa melihat Iva yang dihukum oleh Pak Guru sambil menunjuk hidung di depan kelas. Nah, menurut Bapak dan Ibu Guru, apakah Ibu dan Bapak setuju dengan tindakan guru matematika tersebut? Tidak. Mengapa tidak setuju? Mempermalukannya. Oh, siswa jadi malu. Oke. Nah, kira-kira yang dilakukan Pak Guru tersebut termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Mengapa bukan konsekuensi? Tidak ada upaya Tidak. mengetahui apa yang jadi gitu. Oh, tidak ada upaya mengetahui apa yang menyebabkan Iva tidak bisa menjawab ya. Oke. Lanjut. Nah, untuk membahasnya kita akan mempelajari terlebih dahulu apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan sebenarnya ada satu lagi namanya restitusi. Dalam menjalankan sebuah peraturan ataupun keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran,
tentunya ada sesuatu yang harus terjadi. Apakah mungkin pelanggaran itu kita biarkan begitu saja? Tidak, harus ada sesuatu yang terjadi. Untuk itu, kita perlu meninjau semua tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas ya kita selama ini. Apa yang telah kita lakukan? Jika ada siswa yang melakukan suatu pelanggaran, apa yang kita berikan? Umumnya, biasanya kita akan memberikan hukuman atau mungkin ada juga memberikan konsekuensi. Ternyata sebenarnya ada satu disiplin positif yang dianjurkan, yang baik untuk mengatasi pelanggaran ini. Namanya itu restitusi. Nanti akan kita pelajari bersama. Sebelum membahas tentang restitusi, kita perlu tahu dulu apakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Tadi kan ada apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Sebenarnya apa perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi? Atau sama saja? Tidak. Oh, berbeda ya, Pak? Di mana letak perbedaannya? Oke, kita lanjut Bu. Nah, di sini ada beberapa ciri. Nah, sebelum ada ciri, ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu menyebabkan identitas murid gagal, tidak berhasil. Sebenarnya kalau kita memberikan hukuman, itu efeknya tidak akan berhasil. Tapi kalau konsekuensi, dia berhasil, hanya saja belum maksimal. Yang disarankan di sini adalah restitusi. Nah, apa saja perbedaannya di sini? Kalau hukuman, sesuatu itu menyakitkan bagi murid. Kalau konsekuensi, semuanya itu memang harus terjadi. Nah, murid akan tersakiti kalau hukuman. Misalnya, berdiri depan kelas seperti si Iva tadi, tunjuk hidung. Dia malu, sakit hati deh kan. Bahkan dia mungkin bisa benci dengan gurunya yang memberikan hukuman. Tidak menyukai guru tersebut. Tapi korbannya, kalau dalam kasus Iva tadi, siapa korbannya? Iva. Ada keadilan nggak si korban? Tidak. Tidak adil kan, hanya tidak bisa menjawab, dia tidak suka pelajaran matematika, disuruh berdiri depan kelas. Apakah dengan berdiri tersebut dia bisa mengerjakan matematika? Tidak mendapat keadilan dia. Nah, kalau pada konsekuensi, anak hanya tidak akan nyaman, tapi untuk jangka waktu pendek. Kalau pada hukuman dia merasanya tidak nyaman untuk jangka waktu yang panjang. Nah, sebenarnya disiplin yang baik itu diterapkan dalam bentuk restitusi. Restitusi ini akan kita pelajari nanti, jadi kita geser dulu. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak, si Iva tidak bisa menjawab, oh berdiri kamu depan kelas. Atau anak terlambat, oh keliling lapangan 3 kali. Itu hukuman. Tapi kalau sudah direncanakan, nanti selama 1 semester ini, kalau ada yang terlambat, hukumannya adalah keliling lapangan 3 kali. Jadi dari awal mereka sudah tahu apa hukuman yang akan mereka dapatkan. Itu namanya konsekuensi. Jadi sudah ada peraturannya. Jadi tanpa kita suruh pun, misalnya, oh Ibnu terlambat ya, apa hukumannya Ibnu, apa konsekuensinya? Lari, dia sudah tahu akan disuruh lari. Tapi kalau hukuman itu tiba-tiba refleks dari guru, dia bisa kaget, aduh disuruh gini, jadi dia bisa merasa tersakiti dengan hukuman yang kita berikan. Tapi kalau konsekuensi dia sudah tahu dari oh nanti bakal disuruh lari sama guru, merasakan jewer, kalau mungkin dijewer. Nah, ternyata baik penghargaan maupun hukuman, jangankan hukuman ya, penghargaan saja itu adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Apakah kita sebagai guru akan menghancurkan potensi anak kita? Tidak. Jadi mari kita beralih dari pemberian hukuman dan penghargaan kepada hal-hal yang lain. Dalam hal ini nanti akan dimunculkan teori restitusi.
Apa saja pengaruh dari hukuman dan penghargaan tersebut? Ini lebih ke penghargaan sebenarnya. Kalau hukuman kan sudah jelas-jelas menyakiti ya. Ternyata penghargaan juga membawa pengaruh buruk. Ada pengaruh jangka pendek, ada pengaruh jangka panjang. Nah, di sini penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan. Ini dalam jangka waktu pendek. Artinya, kalau kita ingin anak ini diam, misalnya, yang diam nanti bu guru kasih permen ya. Diam dia kan? Itu hanya efektif jika kita menginginkan sesuatu. Jika kita menggunakannya lagi dan lagi, setiap hari kita beri permen misalnya, anak tersebut akan tergantung kepada penghargaan yang kita berikan. Sehingga dia diamnya bukan karena motivasi dia sendiri, tapi motivasinya dari permen yang kita tawarkan kepada mereka. Nah, mereka akan mengharapkan penghargaan tersebut sehingga tanpa mereka sadari mereka berbuat hal baik. Mereka diam di kelas, tidak ribut di kelas kan merupakan suatu hal baik. Tapi mereka melakukannya bukan dengan kesadaran. Dia tidak sadar kalau mereka lakukan itu adalah hal yang baik. Hanya saja mereka melakukan itu karena permen, bukan karena mereka berbuat baik. Itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu ternyata juga tidak efektif karena dia dibuat ada persyaratannya, tidak berlaku untuk semua orang kan. Apakah misalnya siswa yang paling baik hari ini akan mendapatkan pena dari guru. Jadi mereka melakukan tersebut ada syarat yang harus mereka lakukan. Jika saya sangat mengharapkan penghargaan tersebut, apa yang akan terjadi jika kita tidak mendapatkannya? Kecewa. Anak begitu juga, murid kita akan kecewa jika mereka tidak mendapatkan penghargaan yang sangat mereka harapkan. Padahal mungkin dia sudah berusaha keras, usahanya sudah maksimal itu untuk mendapatkannya. Tapi karena ada anak yang lebih cepat misalnya, jadi dia tidak mendapatkan sehingga dia kecewa. Ini Pak gurunya pergi nih. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha menguruskan badan atau diet, jika diberikan penghargaan itu umumnya tidak berhasil. Tadi ngomongnya sama guru. Kalau itu bukan keinginan sendiri, itu jarang yang berhasil. Misalnya karena takut sama istrinya mungkin. Kalau istrinya ngomel-ngomel suruh berhenti merokok, itu nggak akan berhasil karena itu bukan dari dirinya sendiri. Jadi kalau ingin berhenti merokok, nah Pak Guru, dari dirinya sendiri. Harus dari diri kita sendiri. Jangan karena guru-guru sekolah tuh ngomel saya ngerokok, makanya saya mau berhenti merokok, nggak akan berhasil. Saya tiap hari ngomel nggak berhenti juga. Karena itu motivasinya bukan dari diri orang tersebut. Pak Gatot dulu udah berhenti, sekarang balik lagi. Nah, ini juga lebih jeleknya lagi, penghargaan itu juga ternyata bisa merusak hubungan. Udah sabnya, udah. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain bagaimana? Misalnya di kelas kita, si Alvin ini pintar ya, selalu bisa menjawab pertanyaan guru, matematika paling cepat selesai. Bagaimana perasaan Sanah yang paling terakhir mengerjakan soal tersebut? Dia itu merasa kecil hati atau mungkin iri. Yang iri biasanya lebih ke yang nomor 2 sebenarnya. Pasti yang merasa terhakimi sebenarnya adalah peringkat. Kalau sistem ranking di kelas kita, orang yang paling merasa dihakimi adalah peringkat 2, bukan peringkat terakhir. Mengapa? Coba saya bisa diperanti ya, saya bisa. Dia terhukum, makanya sistem perankingan ini dihapuskan. Bukan yang paling rendah yang merasa terhukum. Yang paling rendah misalnya santai-santai saja, coba perhatikan di kelas. Yang paling lemah, yang paling lambat, ya agak biasa aja, tidak terpengaruh kan. Tapi biasanya yang peringkat kedua ini akan merasa terhakimi oleh sistem perankingan. Nah, yang merusak hubungan, yang paling jelek ini kalau menurut saya adalah yang paling terakhir. Mereka percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan. Misalnya kita adakan lomba, yang menang nanti akan mendapatkan hadiah kado ini.
pasti nanti yang menang paling ya si Lutfi lagi, kita nggak akan menang. Bagaimana? Apakah dia akan berusaha? Tidak, karena dia yakin dia nggak akan menang. Dia tidak akan berusaha. Inilah jeleknya penghargaan. Nah, penghargaan ternyata juga bisa mematikan kreativitas. Survei membuktikan orang yang disuruh membuat sebuah karya, misalnya sebuah karangan ya, sebuah karangan, jika diiming-imingi penghargaan, itu hasilnya akan jauh kurang baik daripada orang yang bebas tanpa ada iming-imingan penghargaan. Soalnya kalau biasanya yang juara 1 dapat ini, juara 2 dapat ini, rubriknya seperti ini, dia akan terpaku kepada rubrik, jadi mematikan kreativitasnya yang awalnya dia bisa menulis bebas lancar biasanya umum, dia harus terpaku pada rubrik, jadi kreativitasnya malah mati di sini. Itu jeleknya penghargaan. Selanjutnya, nah ini penghargaan menghukum. Nah ini yang seperti yang saya katakan tadi, penghargaan itu menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Ini ranking kedua akan merasa paling dihukum. Bukan kita yang menghukum, tapi penghargaan itu sendiri yang menghukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama. Padahal menurut kita kan mereka nggak tersakiti kita berikan hadiah kok. Tapi itu hal yang sama sebenarnya. Keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang, perilaku murid misalnya pada kita. Biar mereka diam, kita berikan penghargaan. Yang penting kan mereka diam, tapi kan mereka tertekan, lingkungannya tidak lagi positif. Karena pada dasarnya orang tidak suka dikendalikan. Bapak Ibu mau nggak dikendalikan? Tidak kan? Pada dasarnya tidak ada orang yang mau dikendalikan. Karena itu dalam jangka waktu yang lama penghargaan akan terlihat seperti hukuman. Contoh misalnya yang selalu juara 1 di kelas, misalnya si Alvin ya, dia selalu juara 1, diberi penghargaan, walaupun tidak dalam bentuk hadiah, mungkinnya dengan ucapan saja sudah penghargaan. Oh, Alvin ini pintar, anaknya begini, selalu juara 1. Dalam jangka waktu yang lama itu hukuman bagi dia. Nanti kalau aku nggak juara 1 gimana? Guru nanti yang guru memberikan ujian gimana? Dia malah terhukum, terpaksa belajarnya jadinya terpaksa. Kita harusnya menghasilkan motivasi dari dalam diri atau intrinsik murid tersebut. Penghargaan sebenarnya adalah di sini ada pada kasus ini. Pada saat anak belajar membaca yang sebelumnya dia tidak bisa membaca, tiba-tiba dia bisa menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta dia sadar, wah ternyata saya bisa membaca. Coba Bapak Ibu lihat bagaimana ekspresi dia. Tanpa ada kita puji ya, dia bisa merangkai kata, langsung bisa membaca, senang, mungkin timbul binar-binar di matanya. Tiba-tiba kita, oh bagus, Lutfi udah bisa membaca. Sebenarnya dengan kita mengatakan bagus itu saja, kita sudah merampas kebahagiaan anak tersebut. Mengapa? Oh ternyata kalau bisa membaca ini yang bagus sama guru, dikasih penghargaan oleh guru. Jadi besok dia mencari bagus dari gurunya ini, bukan untuk bisa membaca dengan sendirinya. Makanya penghargaan ini pelan-pelan kita hilang. Berarti selama ini salah ya? Kalau kurikulum yang sebelumnya kan menganjurkan seperti itu ya? Bagus, Reward ya, motivasi ya. ada reward, ada Kita motivasi. bilang, bagus, dia termotivasi lagi gitu kan. Ternyata itu menurut Ki Hajar Dewantara itu hal yang tidak sesuai, bisa merampas kebahagiaan si anak, sehingga besoknya dia belajar ya untuk mencari perhatian dari gurunya, mencari kata bagus dari gurunya, mencari pujian, bukan ingin belajar sendiri. Nah, sebagai seorang guru, Bapak Ibu kalau di dalam kelas saat melihat murid melakukan suatu kesalahan, tindakan mana di antara ini yang Bapak Ibu lakukan? Apakah menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahan tersebut baik-baik? Misalnya kesalahan apa ya yang umum di kelas?
Terlambat. Misalnya terlambat. Kamu terlambat hari ini. Coba ingat kemarin beberapa kali terlambatnya. Apa seperti itu? Iya. Seringnya. Ya. Atau mungkin yang kedua, kamu kan tahu seharusnya nggak boleh terlambat kan? Sering juga kita lakukan ya. Nah, yang ketiga juga Terlambat lagi. terlambat lagi, Kamu terlambat lagi. kamu lagi. Atau mungkin yang terakhir, terlambat terus kamu nih, terus itu di kelas nggak ditegur-tegur sama gurunya. Ini gurunya baper kalau itu. Dia Karena lagi kamu kan. terlambat nggak ditegur, didiamkan aja. Dicuekin. Kono. Nah, ternyata selain daripada kita memberikan penghargaan atau hukuman tadi, ada suatu disiplin positif yang diajarkan yang namanya restitusi. Karena kita belajarnya disiplin positif, jadi kita akan membahas ini restitusi yang lebih baik. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan suatu proses kolaborasi yang mengajarkan murid, ingat yang diajarkan murid, bukan kita ya, mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalahnya. Bukan kita yang mencari solusinya, tapi dia sendiri. Murid mencari solusi dari masalahnya dan membantu murid tersebut berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin. Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, untuk menanamkan disiplin positif melalui restitusi ini, satu hal yang perlu kita buat terlebih dahulu adalah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Apakah Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas masing-masing? Keyakinan sama kesepakatan sama nggak Bu? Keyakinan, kesepakatan. Kak mirip? Selama ini baru taunya kesepakatan Oke, kelas. oke, kita lihat di sini. Keyakinan kelas itu bisa dibentuk di sini ya. Keyakinan itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Oh, selama ini kan peraturan, dilarang terlambat, kalian harus ini, tidak boleh begini, harus begini. Nah, kalau keyakinan itu lebih abstrak ya. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal, maksudnya berlaku untuk semua tidak melihat jenis kelamin. Oh, ini untuk laki-laki aja Bu, ini untuk muslim aja, yang non muslim enggak, tidak. Dia berlaku untuk semua murid, universal. Terus dibuat dalam bentuk positif, artinya tidak ada kata negatif. Tidak boleh berlari-lari di kelas, hilang, ganti dengan kata positif. Di dalam kelas harus berjalan dengan lambat. Yang jelas maknanya masih sama, kata negatifnya dihilangkan. Hendaknya jangan terlalu banyak, penuh pula satu APS itu penuh ke bawah. Apa keyakinan kelas kita? Satu, nggak ingat dia. Nah, makanya jangan terlalu banyak. Terus semua warga harus dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi bukan kita yang buat, keyakinan kelas kita adalah satu, kita harus disiplin dalam belajar, berpakaian dan apapun. Setuju? Setuju. Itu bukan keyakinan kelas, tapi kita menyodorkan kalimat-kalimat yang harus mereka setujui. Tapi dari dia. semua dari dia. Nah, dan keyakinan kelas ini juga perlu kita tinjau. Mungkin hari ini kita buat ini relevan. Tiba-tiba untuk 6 bulan ke depan, oh ini tidak perlu lagi Bu, ini sudah nggak sesuai. Boleh kita ganti. Lanjut. Nah, di sini saya pernah membuat keyakinan kelas dengan anak kelas 5. Mereka menuliskan apa yang mereka inginkan terjadi di dalam kelas mereka, ditempel ke dinding. Nah, nanti dari poin-poin yang mereka tuliskan mungkin ada yang sama antara misalnya si Salsa dengan si Alvin, poin keduanya sama, misalkan kita ambil satu. Terus dari itu mungkin ada yang setuju, ada yang tidak, makanya perlu dirembukan bersama. Nah, ini keyakinan kelas 5 yang telah kami bentuk di awal semester yang lalu. Yang pertama, selalu bersikap positif. Artinya
Bu, saya tidak bisa, itu dilarang di kelas 5 sebenarnya. Jadi kalau guru misalnya guru olahraga atau guru agama mengatakan ketemu misalnya di kelas, Bu, nggak bisa, itu diingatkan lagi itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas mereka. Selalu bersikap positif. Terus saya dari dulu paling anti dengan kata tidak bisa. Nah, yang kedua, Dicoba dulu. mereka senantiasa menjaga kebersihan. Jadi kalau misalnya kelasnya sudah kotor, kita lihat begini, apa keyakinan kelas kita? Dia dalam sendirinya akan berdiri langsung memungut sampah tersebut. Karena dia tahu keyakinan kelasnya adalah senantiasa menjaga kebersihan. Nah, yang ketiga, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Artinya, kalau barang itu bukan milik dia sendiri, ingin memakai, harus izin terlebih dahulu, mereka tahu caranya dan harus dikembalikan. Itu memang disepakati oleh mereka semua, ini bukan dari gurunya. Berkomitmen terhadap setiap tugas. Nah, seperti yang tadi guru pembimbing upacara mengatakan, tugasnya diselesaikan dengan baik. Ini sudah ada dalam keyakinan kelas 5 yang dibentuk di awal semester. Senantiasa membantu. Ini didasari pada hal-hal positif atau nilai-nilai kebajikan yang universal. Apakah di antara 5 ini Bapak Ibu melihat ada yang tidak bisa diterapkan di kelas? Atau mungkin terlalu tinggi? Bisa semua kan? Jadi kita juga jangan membuat kesepakatan kelas itu terlalu harus bagus, nggak boleh seperti ini terlalu rendah, terlalu gampang dilaksanakan. Ini belum tentu ya. Mungkin suatu saat mereka bisa melanggar salah satu dari keyakinan kelas yang telah dibuat. Nah, Bapak Ibu, satu hal yang perlu juga kita ketahui bahwa seluruh tindakan manusia, baik siswa maupun kita sebagai guru, manusia pokoknya, itu pasti memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan itu adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi kebutuhan dasar kita. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Lalu, apa saja kebutuhan dasar manusia? Ada 5 jenis kebutuhan dasar pada manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Coba tadi katanya kalau ada murid yang melanggar peraturan, berarti ada kebutuhan yang gagal mereka penuhi. Contoh, misalnya kelas 2 yang paling sering bermasalah ya Bu ya. Si Firdan, misalnya Firdan mengambil penanya si Yayan, dilempar, dibuang. Kebutuhan apa kira-kira yang ingin dipenuhi oleh si Firdan berdasarkan apa? Cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang, ingin merasa diterima ya. Kalau misalnya jawabannya si Firdan, ngapa penanya yang diambil? Saya nggak punya pena Bu, tadi saya mau make. Tahan hidup. Tapi dia mau kebutuhan untuk bertahan hidup. Tergantung jawaban siswanya juga. Tapi kalau misalnya si Firdan bilang, Senang aja. oh, kalau dibuang kan ya kan Bu, jadi saya suka namanya yang sedih, misalnya kata si Firdan. Berarti kebutuhan apa? Kesenangan. Atau mungkin dia lempar penanya biar bisa bermain Bu dengan Yayan, kalau ada pena dia nulis terus, misalnya kata dia. Nggak bisa diajak main, dia kalau punya pena belajar terus. Jadi saya ambil pena, saya buang biar dia bisa bermain dengan saya. Berarti dia kesenangan juga di sana. Dalam bentuk negatif. Setiap tindakan mereka itu pasti hubungannya untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar. Begitu juga kita, bukan hanya murid, itu juga berlaku untuk kita. Apapun hal yang kita buat salah, itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah,
meninjau sejenak bagaimana penerapan disiplin yang telah kita lakukan di kelas kita atau di sekolah kita selama ini. Apakah menurut Bapak Ibu telah efektif? Dalam kelas 6 belum sampai sekarang. Oh, kelas 6 belum sampai sekarang. Apakah sudah berpusat atau memerdekakan murid atau memandirikan murid? Sudah mulai berat. Sudah mulai berangsur. Bagaimana? Mengapa belum efektif atau mengapa tadi yang belum? Apanya yang belum? Bu Betty, apanya yang belum di kelas 6? Tadi kan kesepakatan kelas sudah dibuat tuh di awal semester. Nah, datang tidak boleh terlambat. Terus yang piket harus bertanggung jawab. Dan ternyata masih ada di antara murid itu yang melapor kepada saya, katanya si A ini tidak pernah piket Bu Guru karena dia datangnya terlambat terus. Ketika kita bertanya gitu kenapa terlambat, anaknya tidak jawab. Tidak memberikan alasan, karena alasannya cuman setiap ditanya bangunnya terlambat Bu Guru, seperti itu. Berarti dalam kasus Bu Betty ini ada siswa yang terlambat, tidak melaksanakan piket, Ya, tidak melaksanakan piket. Kira-kira dari cerita Bu Betty tadi, kebutuhan apa yang gagal dipenuhi oleh siswa tersebut? Nah, kita kembali ke sini. Dia terlambat. Mengapa tidak piket terlambat? Mengapa terlambat bangun? Apa yang bisa kita lakukan? solusinya ya, Kebutuhan yang solusinya ya. mana? Kebutuhan mana yang harusnya kita berikan kepada dia? Kebebasan. Bebas. Kenapa? Suruh bebas milih hayatnya. Oh, Pak Imam? penguasaannya. Suruh bebas milih apa dia maunya piket. Iya, kalau nggak juga nanti ada Mungkin masalah. saja dia tidak di sekolah saja ya, mungkin di rumah juga perhatian kasih sayangnya kurang. Kalau orang tuanya memberikan perhatian atau kasih sayang, tentu otomatis anaknya diperhatikan, bangunnya dibangunkan biar tepat waktu. Berarti kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh siswa tersebut adalah Kasih sayang. cinta dan kasih Cinta sayang. dan kasih sayang. Artinya karena dia terlambat saja di rumah dibiarkan. Iya, dibiarkan Orang kan. tuanya. Bentuknya rasa kasih sayangnya yang kurang ya. Jadi mungkin kita juga bisa memberikan hal yang belum terpenuhi tersebut di sekolah, dalam proses kita sebagai guru tentunya ya. Untuk mengatasi hal itu. Nah, harusnya kita sudah menerapkan ini ya, karena Ki Hajar Dewantara menekankan merdeka belajar, pendidikan berpusat pada murid, bukan kepada guru lagi. Muridlah yang belajar, kita hanya memfasilitasi saja. Jadi di kelas yang metode ceramah itu kita hilangkan ya, perlahan-lahan kita hilangkan. Yang belajar adalah siswa, bukan guru. Nah, melalui serangkaian riset dan berdasarkan teori kontrol, ternyata untuk mengatasi masalah-masalah murid tersebut, murid yang tadi melakukan pelanggaran, kita sebagai guru bisa memilih 5 posisi kontrol dalam menghadapi hal tersebut. Apa saja posisi kontrolnya? Ini dia. Yang pertama, kelihatan ya, terlalu kecil ya. Itu nampak nah. Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Berdasarkan hal-hal ini, di posisi manakah Bapak dan Ibu selama ini? Kamu lagi. Apakah di posisi penghukum, menghardik-hardik, menunjuk, menyakiti, menyindir? Yang Kamu terlambat terus ya, keliling lapangan. Penghukum berarti. buat orang merasa bersalah. Oh, kamu nggak kasihan sama Nah, dia? iya. Ibu dari tadi sudah 1 jam Hilang selama pokoknya, di pergi kelas pagi. itu nggak bisa juga menjawab. Hilang ibu. Ya. Ya, capek-capek Pak Guru. Sudah 1 jam busa-busa guru ngomong. Nggak Nah, juga itu. ngerti. Kak kasihan sama ibu. Kalau pembuat rasa bersalah biasanya nadanya lemah ya. Lembut ya. Ya, makanya Tapi jeblak. Dia kena di hati gitu ya. jadi siswa merasa bersalah dengan sikap dalam yang seperti itu. Tapi masih di posisi. Berarti masih Iya. di posisi pembuat orang merasa bersalah ya. Atau mungkin ada yang di posisi teman. Kalau aku posisi teman lah. Nanti nampak sini bu.
Dari tadi kok Mbak belum. Kenapa di situ, Bu? Atau mungkin ada yang di posisi teman. Ayo dikerjakan. Nanti ibu bantu. Kalau susah nanti ibu bantu. Ya, seperti itu juga aku kan. Ayo Seperti Bu. itu ya. Nah, Sama-sama Bu belajar. Aku juga gak bisa Jadi Bu. besok muridnya mengharapkan dibantu lagi. Lagi. Iya, muridnya. Ntar datang dia. Nah, Bu, perhatikan dampak pada muridnya. Kalau yang teman tadi lemah, tidak mandiri dan tergantung. Iya. Jadi dibantu Bu guru. Itu loh Bu, bentar-bentar datang kamu. Enggak mau lagi ya. Atau kalau yang pembuat orang berusaha tadi, anaknya dari rasa rendah diri. Jadi kasihan, dia merasa rendah diri. Jadi Bapak goyang-goyang kaki ya. Jadi Atau ada, ya bagaimana Bu Betty? jadi yang seharusnya berarti yang seharusnya Yang sebaiknya pemantau. sebaiknya kita Pemantau. Sebenarnya posisi kontrol idealnya seorang guru kalau berdasarkan ini adalah penilaian terakhir. manajer, Apa itu? manajer ya. Kalau yang mengajar terus nggak nampak Bu. kalau yang pemantau ini dia masih menghitung dan mengukur, artinya dia masih memberikan konsekuensi tadi. Apa kesepakatan kelas kita 2 kali terlambat bagaimana? Apa peraturannya? Kita tanyakan ke murid. Memang tidak memaksa dia. Apa yang kamu lakukan? Sudah berapa kali melakukannya? Peraturan kelas kita apa? Anaknya jeleknya dia hanya menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau nggak ada guru yang Terus mengawasi, sekarang dia timbul bebas. pertanyaan sebentar. Tadi kan saya posisinya sebagai teman tadi ya. Soalnya selama ini kan demikian. Yuk kita ikut yuk sama-sama yuk ini yuk. Nah, pokoknya lah kayak gitu kan. Terus soalnya kenapa seperti itu? Kalau nggak diingatkan seperti itu dia nggak itu gitu loh. Padahal itu kan untuk kebutuhan dia. Itu gimana tuh caranya? Itu berarti kan kalau berdasarkan itu kalau tidak diajak seperti itu siswanya tidak melakukan. Dalam hal ini siswa ya. Berarti kan itu belum ada kontrol diri dari dia, berarti disiplinnya yang belum ada. Jadi kita menanamkan disiplin nilai kebajikannya lebih. Kalau kita melakukan ini apa yang ingin kita capai? Jadi ada nilai kebajikan yang kita tanamkan di sana. Misalnya kegiatannya apa ya? Contoh kegiatan pramuka lah misalnya ya. Yang pramuka dia senang semua. Pramuka yang ada yang nggak senang lah coba. Pelajaran matematika. Apa gitu. tuh? Oh berhitung, Berhitung perkalian misalnya. perkalian misalnya. Ayo dikerjakan misalnya. Dalam hal perkalian mengerjakan matematika, kebajikan apa yang ingin kita capai? Nilai kebajikan Pemecahan masalah. Kebajikan apa ya? Matematika. kalau Mandiri nggak terbiasa mandiri? Oke, mandiri atau mungkin bernalar kritis juga bisa Iya. nanti di sana ya. Iya. Berarti di sini kita mengambil nilai kebajikannya yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di kelas 5 sekarang saya sudah mulai mengajarkan profil pelajar Pancasila itu nilai apa saja yang perlu kita tanamkan. Jadi mereka melalui lagu sudah hafal dari mana bertakwa, yang berakhlak mulia, ada mandiri, bergotong royong, bernalar kritis. Jadi saya menerapkan dikerjakan soalnya berusaha terlebih dahulu, nanti kalau sudah mentok betul udah cara ini tidak bisa, cara itu tidak bisa, baru bertanya kepada guru. Jadi jangan dikit-dikit, Bu Guru ini gimana, Pak Guru ini gimana, baru nengok soal dia, Bu Guru itu diapain, sering kan kan? Nah, jadi saya menyarankan kita kemampuan bernalar kritisnya dikembangkan ya. Jadi dia bilang apa nilai profil pelajar Pancasila? Bernalar kritis Bu Guru, dia sudah bisa sekarang menjawab. Nah, coba dicoba dulu. Jadi kita mulai menanamkan ada nilai-nilai yang mereka berusaha penuhi terlebih dahulu dari hal tersebut. Nanti kalau sudah tidak bisa juga, ya itu tugas guru sebagai fasilitator tadi. Jadi gurunya hanya sebagai fasilitator saja, bukan dari awal langsung. Oh ini nanti ditambahkan, oh ini dikurangkan. Kalau seperti itu ya anak dari soal cerita aja nggak tahu dia kan. Baca, Bu Guru ini diapakan? Tambahkan. Bu Guru ini diapakan? Kalikan. Nah, itu anaknya nggak bisa bernalar kritisnya nggak muncul di sana. Jadi ada nilai yang perlu dikembangkan dari situ. Jadi kita tanamkan dulu. Coba nilai apa yang perlu kita kembangkan di sini? Misalnya
mandiri, berarti dia sendiri kan. Misalnya kita ngajarin jangan mencontek, tidak boleh mencontek. Apa yang perlu, nilai apa yang perlu kita capai dengan tidak mencontek? Mandiri berburu. Ya, kita lihat siapa yang bisa mandiri hari ini. Mungkin mereka dengan sendirinya tidak akan bertanya pada kawan yang tidak mencontek. Ini tadi kan tadi mandiri ya, oh ya kayak tadi dengan mengembangkan nilai mandiri, misalnya seperti tadi apa yang kita kembangkan nilai mandiri dengan mengerjakan soal. Kadang-kadang kan timbul pertanyaan murid, Bu boleh berkelompok tidak? Kan gitu. Misalnya kita memberikan soal kan, nah ini boleh kerjasama nggak Bu mengerjakannya? Itu bagaimana? Dalam pengkondisian kelas, di situ harusnya kan dari awal jadi tahu mana pekerjaan yang harus berkelompok, mana yang masing-masing. Tapi kalau dari awal ini harusnya masing-masing, tiba-tiba dia bertanya ke kelompok, berarti kan kita bisa menegaskan ini tugas individu ya, tugas masing-masing. Seharusnya itu dari awal juga udah kita sampaikan. Ini sebenarnya yang paling ideal itu adalah posisi manajer yang melakukan kontrol diri. Tadi kan tujuan kita adalah disiplin positif, makanya kita mulai menempatkan diri melalui posisi kontrol manajer. Apa yang perlu kita lakukan dalam posisi manajer ini? Ini misalnya ada siswa yang melakukan pelanggarannya misalnya datang terlambat tadi, kita mengajukan pertanyaan. Asik, bukan saya kalau asik ya terlambat. Asik, kenapa terlambat? Kan dia akan menjawab. Kalau kemarin jawaban dia disuruh jaga adik. Iya, jaga adik. Kakaknya kemana? Kan ada kakak dia sama kakaknya juga. Oh masih masak ini. Kita cari di akar permasalahan dia seperti apa. Apa yang kita yakini? Balik ke keyakinan kelas kita tadi. Keyakinan kelas tadi kan sudah ada. Semua siswa harus, misalnya tadi dari sana kan juga terlihat kalau terlambat sebenarnya ya kan. Dia tahu nggak boleh terlambat, tetap tepat waktu. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan untuk biar tidak terlambat lagi berikutnya? Dia yang menemukan, bukan oh besok kakaknya suruh jaga adik aja. Jangan kita yang Asih harus datang tepat waktu, bilang sama kakaknya ya. Tapi dia yang mencari tahu sendiri. Kalau begitu apa yang bisa Asih lakukan biar dia terlambat? Kemarin jawabannya Asih bukan, dia jawabannya bantu kakak biar dia selesai. Kakaknya cepat selesai, tapi kakaknya bisa. Kita pun juga sebagai guru punya kewajiban menghubungi orang tua yang seperti itu. Tapi kan masalahnya di orang tuanya. Kita beri penjelasan kepada orang tuanya jika ada peraturan sekolah masuk dan tidak. Artinya kan siswanya sudah datang. Cuma untuk ke murid, jangan, oh nanti kamu bilang gini ya, jangan. Muridnya disuruh mencari penyelesaian untuk masalahnya. Oke, next. Nah, kembali ke restitusi. Posisi kontrol manajer tadi, ini cocok untuk teori restitusi yang tadi di awal-awal sudah kita gaungkan. Restitusi itu tahapannya itu memudahkan guru dan orang tua. Sebenarnya restitusi ini bukan hanya bisa digunakan oleh guru, sebagai orang tua di rumah juga bisa kita tanamkan kepada anak kita. Ada tiga sisi restitusi, namanya segitiga restitusi. Makanya ada tiga cara yang bisa kita laksanakan dalam melakukan restitusi. Sisi yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasarnya ya, dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang bersalah itu pasti anak yang gagal. Iya. Iya. mungkin belum tentu sih. Itu tadi cara pandangnya dari yang pertama tadi kita buat merubah cara pandang kita dari stimulus respon ke teori kontrol. Yang pertama kan orang yang salah, orang yang gagal. Kita ubah menjadi orang yang salah itu dia punya tujuan apa yang ingin dicapai dia. Nah, kita ubah. Jadi anak itu yang melakukan kesalahan bukan orang yang gagal. Bukan, hanya anak yang salah dalam melakukan cara untuk mencapai kebutuhan dasar.
untuk menstabilkan identitas ada ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa mengatakan kepada anak tersebut, berbuat salah itu tidak apa-apa. Dalam belajar ini saya sering di kelas, ayo salah tidak apa-apa, namanya kita belajar. Jadi dengan begini tujuannya apa? Apakah kita mengajarkan anak untuk berbuat salah? Tidak, ini tujuannya adalah mengajarkan anak tersebut untuk berani melakukan, misalnya mengeluarkan pendapat. Kalau belum apa-apa, nanti salah. Nggak bisa. Makanya kita katakan berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini juga ya. Masa mau benar terus? Tidak ada manusia yang sempurna. Mungkin kita juga bisa mengatakan, Bu Guru juga pernah melakukan itu. Misalnya dia terlambat kan, dulu Bu Guru juga pernah terlambat. Artinya kan kita mengajarkan pada dia, ternyata bukan dia saja yang pernah melakukan hal itu. Jadi stabil lagi, dia tidak merasa gagal pernah melakukan kesalahan tersebut. Nah, selanjutnya, setelah kita menstabilkan identitas, kita lanjut ke sisi yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Jangan Bu Guru juga pernah berbuat seperti itu, misalnya kelahi dia kan, Pak Guru biasanya kalau kelahi ini, kalau Bu Guru ya lagi. Pak Guru misalnya, Pak Guru dulu waktu sekolah juga pernah berkelahi. Apakah dengan begitu kita, bukan dia pernah berkelahi, besok kita nggak apa-apa kelahi. Kita perlu validasi tindakan yang salah. Hanya saja, nih, kamu pasti punya alasan, kita tanya dulu, mengapa kamu berkelahi? Alasannya apa? Kalau dalam kasus ini saya punya sebuah video. Nah, ada kasus, saya pernah membuat ini kasus untuk segitiga restitusi. Pada saat jam istirahat, Ibnu dan Alvin berkelahi adu mulut. Alvin kehilangan pena dan penanya ketemu di mejanya si Ibnu. Ibnu nyuri, dia mengatakan si Ibnu nyuri penanya si Alvin. Si Ibnu yang merasa tidak mengambil penanya Alvin tentu marah. Sehingga mereka berkelahi tarik-tarikan rambut. Menangis, Alvin menangis kesakitan. Nah, untuk hal tersebut, segitiga restitusinya, tadi ada 3 sisi ya. Sisi yang pertama, menstabilkan identitas. Guru bertanya tentang masalah apa yang terjadi. Terus saya bertanya kepada Ibnu, apa yang terjadi Ibnu kok narik rambutnya si Alvin? Begini Bu, ini setelah Ibnu menjelaskan, guru akan mengatakan, saya sebagai gurunya akan mengatakan, guru juga akan marah kalau dituduh mencuri. Ya kan? Siapa yang gak marah kalau dituduh mencuri? Guru juga marah kalau dituduh mencuri. Itu menstabilkan identitas siswa. Nah, untuk memvalidasi tindakan yang salah, apa yang kamu lakukan pada saat dituduh mencuri? Saya narik rambutnya Alvin Bu, kelahi kata si Ibu. Saya jambak rambutnya. Terus, apakah itu sudah benar? Apakah yang Ibu lakukan itu benar? Tidak. Dengan suara yang kecil dia sudah mengatakan tidak Bu. Artinya dia sadar kalau dia salah, maka validasi tindakan yang salah. Dia sadar apa kesalahan yang dia lakukan. Nah, selanjutnya baru ke yang ketiga. Apa keyakinan kelas kita? Ini tujuannya tadi di awal kita membentuk keyakinan kelas terlebih dahulu. Karena sisi ketiga restitusinya adalah menanyakan keyakinan kelas. Ibnu menjawab, menghargai teman, selalu bersikap positif, tidak boleh saling menghormati, saling menghargai. Ya, apa yang perlu kamu lakukan untuk memenuhi keyakinan kelas tersebut? Saya minta maaf lah Bu Guru sama Alvin tadi karena udah salah.
jawabannya sih. Jadi tanpa kita minta maaf ya salah itu, bukan gurunya yang menyuruh minta maaf tapi siswa tersebut. Ini bisa dijalankan dengan posisi kontrol guru tadi sebagai seorang manajer, bukan membuat rasa bersalah, bukan sebagai teman, bukan juga sebagai penghukum. Oh, udah laki berdiri depan. Keliling hormat bendera, apalagi hormat bendera ya. Nah, jadi ini apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, ini kalau di rumah ya. Jadi ini juga bisa diterapkan di rumah, tidak hanya di sekolah. Kamu mau menjadi orang seperti apa? Kalau berkelahi terus, apa mau jadi orang sok jago? Apa mau ditakuti semua orang sehingga tidak ada temannya? Itu dia akan tahu jawabannya sendiri. Cari bagaimana cara dia menyelesaikan masalah dan kembali ke dalam lingkungannya, ke dalam kelasnya tanpa menjadi orang yang dimusuhi oleh temannya, menjadi pribadi yang lebih baik. Oke. Dari sekian banyaknya yang ditampilkan di depan tadi, apa saja yang bisa ibu bapak dapatkan pelajari dari ini? Banyak tuh. Banyak kesalahan ternyata selama ini. Oh, banyak kesalahan. Sama-sama kita perbaiki ya Bu ya. Nah, manfaat apa yang telah didapatkan dari sesi berbagi hari ini? Bisa mengetahui apa yang kita lakukan kalau ada siswa yang bersalah. Oh, kalau ada siswa yang bersalah, apa yang harus kita lakukan, posisi kontrolnya sebagaimana. Oh, sedikit ya. Tadi memang posisi kontrol ideal kita adalah manajer. Cuma dalam kasus-kasus tertentu kita boleh memilih posisi kontrol yang lain. Tidak harus selalu manajer. Aku harus manajer. Boleh ini jadi ini. Nah, harus. Kalau sudah tidak bisa dia masa nggak boleh jadi teman kita kan? Makanya dalam kondisi-kondisi tertentu kita boleh memilih posisi kontrol. Tapi jangan kita keluar. Apakah kegiatan berbagi hari ini membantu tugas Bapak dan Ibu sebagai guru? Wah, sangat membantu. Lain kali kita bisa berbagi lagi ya, saling sharing ya, berbagi pengalaman apa saja yang Ibu rasakan. Mungkin ada masalah di kelas, boleh kita berbagi sama-sama ya Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Boleh, kalau mau bertanya lagi boleh. Ya silakan Pak Imam. Oke, terima kasih telah diberikan kesempatan. Saya ingin bertanya Bu, ya seperti kasus kelas 2 yang selama ini nanti di SD yang kelas 2 ini saya sakit kepala. Ada suatu ketika 1 minggu itu tenang sekali. Karena saya bilang begini, kalau kalian ribut gak ada kelas ya, nanti gue bilang kepala sekolah yang ribut gak ada kelas, langsung diam semua. Minggu depan balik lagi. Seperti itu. Firdan gitu juga. Firdan saya sebagai teman kan. Nah, dia cerita curhat di situ. Minggu depannya ribut lagi. Jadi seperti apa cara yang harus kita, yang sebagai saya pribadi ya sebagai guru, untuk membuat anak-anak seperti itu yang biar teman-teman yang lainnya pada diam, tapi karena mereka itu ribut, jadi ribut. Jadi seperti apa solusi yang bisa ditawarkan? Kalau dalam kasusnya Pak Imam, mungkin juga sering mendengar saya ya, guru kelas 2 sering ada begini Bu, begitu, emang heboh ini kelas 2 tahun ini ya. Viral ya, viral di SDN nomor 13. Ini yang pertama, kalau berdasarkan materi hari ini, tentu kita cari tahu kebutuhan apa yang ingin kita. Tidak semuanya sama, tidak akan sama. Tadi yang pertama, sebelum itu dulu Pak Imam bilang kalau ribut nggak naik kelas, artinya dia melakukannya karena motivasi ekstrinsik, karena takut dihukum, menghindari ketidaknyamanan. Itu dihindari. Jadi kita perlu menanamkan motivasinya dari dalam diri dia. Artinya kita cari dulu nilai kebajikan apa yang cocok untuk mereka. Tidak semua cocok itu. Cocok untuk kelas 5 belum tentu cocok untuk kelas 2.
Jadi kita cari apa yang paling tepat untuk mereka, formula apa yang tepat. Terus ini hubungannya kalau menurut saya Kak ke pembelajaran yang sedang kami pelajari ini di guru penggerak, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Artinya mungkin bisa kita menerapkan diferensiasi proses di kelas 2, membedakan kegiatan belajar anak. Mereka ada yang aktif sekali, ya kan? Ada yang diem banget, kan? Jadi yang aktif mungkin kita gunakan aktivitas belajar yang memang perlu keaktifan mereka. Jadi mereka tetap belajar dalam aktifnya mereka. Yang diam, yuk berbeda lagi pembelajaran. Jadi mungkin satu caranya kita melakukan diferensiasi dalam pembelajaran. Mungkin lain kali ya pasiennya ya kita belajar pembelajaran diferensiasi ya. Kalau hubungannya dengan ini yang saya tawarkan yaitu kita cari kebutuhan apa sebenarnya yang mereka perlukan, yang belum terpenuhi, yang gagal mereka penuhi itu kebutuhan apa. Nah di antara yang lebih banyak. Mungkin kalau sekedar hanya seru guru, berarti cuma kesenangan yang dia cari. Berarti kita cara memenuhinya, kita cari aktivitas belajar yang memenuhi kebutuhan kesenangan ini. Kalau misalnya dia penguasaan, biar merasa keren, biar paling kuat di kelas, misalnya paling hebat di kelas, tapi kita cari aktivitas yang mendukung mereka merasa berkuasa di kelas. Hubungannya dengan belajar. Ada lagi yang lain? Ini berarti kayaknya ada yang bertanyakan dia tadi nih. Lewat ya? Ada Bapak Ibu yang lain? Sudah? Tidak ada lagi? Oke, kalau sudah, sesi berbagi hari ini saya cukup sampai di sini. Yang namanya kita berbagi, belajar bersama ya Bapak Ibu. Saya juga baru mendapatkan materi ini, pembelajaran ini juga baru saya dapatkan. Jadi karena saya rasa ini sangat penting, sangat bermanfaat bagi kita sebagai guru, makanya saya berikan di